A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura. Surah ini surah ke-42 ayat 1 insyaallah sampai ayat 10. Surah Asy-Syura ini surah Makkiyatun. Surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Urutannya dalam Mushaf Utsmani surah ke-42, jumlah ayatnya ayatuha 53 ayat. 53 ya. Enggak banyak, jadi insyaallah berapa pertemuan kita ya. Hamim. Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Allahu a'lam bimuradi. Ain sin qaf, sama juga artinya. Jadi kedua ayat pertama dan ayat yang kedua artinya dalam tafsir Jalalain Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Hanya Allah yang mengetahui arti dan maksudnya. Sama seperti kita membahas dalam surah Yasin. Surah-surah yang diawali dengan huruf hijaiyah, makna yang lurus, yang benar adalah Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa gitu ya. Jadi ini ayat termasuk ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang memang ada ulama yang mencoba menjelaskan. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada yang mencoba menjelaskan seperti Ibnu Abbas, yaitu Hamim itu artinya salah satu asma-asma Allah. Lalu ainnya bertanya, apa itu ain? Kan ada Hamim. Ya kan ainnya apa? Ain sin qaf itu apa itu artinya? Nah, Ibnu Abbas menjawab, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, yang menyaksikan azab terjadi di perang Badar katanya nih. Ya. Lalu ada huruf sinnya. Huruf sin itu apa? Sin itu artinya nanti orang-orang akan dimasukkan ke tempat yang mereka kembali karena perbuatannya. Qaf itu apa? Nah, qaf ini Ibnu Abbas tidak menjawabnya. Lalu di dalam tafsir lain dijelaskan qaf itu artinya adalah hari kiamat, yaumul qiyamah. Jadi artinya memang ada yang mencoba menjelaskan, tapi yang lebih aman adalah Allahu a'lam bimuradi. Kadzalika demikianlah yuhi mewahyukan ilaika kepadamu, makasih Mas. Wa ilal ladzina dan kepada orang-orang min qablika sebelummu Muhammad, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ketiga ini, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sama seperti Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Daud dengan kitab Zabur, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab Injil, Nabi Ibrahim dengan suhuf Jadi artinya bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW Allah turunkan wahyu, tapi juga Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena Allahul Azizul Hakim, karena Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, apa yang dimaksud Al-Aziz? Fi mulki, Maha Perkasa di dalam segala kekuasaannya, kerajaannya. Al-Hakim fi sun'ihi, bijaksana dalam perbuatannya. Jadi Allah itu Maha Perkasa dalam kekuasaannya, dalam pembalasannya. Orang yang beriman mendapatkan surga, orang yang kafir, yang zalim maksiat mendapatkan neraka. Dan Allah sangat berkuasa itu. Al-Hakim Maha Bijaksana dalam semua ucapan dan perbuatannya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis an Aisyata an Al-Haris bin Hisham sa'ala Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu. Dari Aisyah
ketika menceritakan Al-Haris ibnu Hisam pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu itu turun kepadamu? Ya, kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Rasulullah menjelaskan, ahyanan ya'tini misla solsolatil jaros, yaitu ada kalanya wahyu itu datang seperti gemerincingan lonceng. Wa asyaddu ala fayabsimu bunni anni wa qad asaita, dan ini adalah sesuatu yang sangat paling berat buat saya. Setelah itu saya hafalkan semua yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala wa ahyana yatini malak rajula fayukullimuni au dia mayakul, dan ada kalanya malaikat itu datang kepada saya seperti seorang laki-laki, seperti manusia. Jadi malaikat Jibril itu seperti manusia gitu ya, karena beliau malaikat Jibril ini ada alaihissalam malaikat makhluk malirupa sesuai dengan keinginannya. Nah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberikan wahyu dengan seperti seorang yang datang, seorang laki-laki. Lalu aku hafalkan tuh setelah datang itu. Lalu juga Siti Aisyah menjelaskan, falaqad ra'aitu yanzilu alaihi wahyu fil yaumi asyidil barid. Jadi kata Aisyah, sungguh aku pernah melihat beliau Rasulullah itu ketika datang wahyu kepadanya di hari yang sangat dingin, dingin sekali. Syadidul barud, syadidul barud itu sangat amat sangat dingin. Tapi anehnya ketika fayabsimu anhu wa inna jabinahu liyatafassadu arakan. Tapi ketika wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kening beliau itu keluar keringat. Padahal dingin, tapi kok sampai berkeringat. Saking dahsyatnya wahyu diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran, itu dijelaskan bahwa wahyu itu turun dengan berbagai cara. Seperti lonceng, Rasulullah malaikat datang kepada Nabi. Ya, ada pertanyaan sahabat baru turun, ada juga lewat asbabun nuzul yang lain. Makanya ada sebab-sebab turunnya. Ini caranya wahyu turun. Ya, dan itu turunnya apa? Jadi enggak sekaligus. Tadrijian, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak sekaligus, beda dengan kitab yang lain. Jadi kitab Taurat misalnya turun sekaligus tuh Pak. Jadi satu kitab turun seluruhnya. Kitab Injil juga begitu. Suhuf Ibrahim, kitab Zabur juga begitu. Nabi Daud ya. Ya, Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur Pak, itu burung aja berhenti terbang. Karena saking indahnya beliau membaca membaca wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Saking indahnya. Mungkin Qori internasional juga kalah ya. Saking indahnya suara Nabi Daud ketika membacakan ayat Allah di kitab Zabur itu. Sampai burung pun berhenti terbang. Sakingnya. Langsung mencelok dengerin dia membaca surah Al-Quran, membaca surah ya dalam wahyu itu ya, dalam kitab Zabur itu ya. Nah, artinya turunnya beda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran turun itu tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Ya Pak ya, ini bedanya. Ini jadi dijelaskan oleh ulama bagaimana caranya turunnya Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa wal aliyul azim. Dialah Allah maha tinggi lagi maha agung. Ya, mulkan wa khalqan wa abidan, yaitu seluruh makhluk Allah, hamba-hamba Allah, itu semuanya milik Allah. Semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah maha tinggi di atas makhluknya, Allah maha agung, maha besar ya, di atas segala ciptaannya. Jadi artinya adalah ya, di ayat yang keempat ini Allah menjelaskan bahwasanya dialah pemilik apa yang di langit ya, yang mengatur
yang menguasai ya dalam genggaman kekuasaan Allah. Yang di langit seluruh makhluk Allah dalam kekuasaan, yang di bumi semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Nah, ini banyak semakna dengan ayat ini ya. Misalnya dalam surah Ar-Ra'd Al-Kabirul Muta'ali ya, As-Soba, surat Soba 20, wa huwal aliyul kabir. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang keempat ini. Kemudian di ayat yang kelima, takadus samawati wa yafatarna min fawqihinna. Hampir langit itu pecah ya, terbelah menjadi dua. Min fawqihinna, dari atas-atasnya. Wal malaikatu, dan seluruh malaikat-malaikat. Yusabbihuna, mereka bertasbih bihamdi rabbim, dengan memuji Allah Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna, dan mereka memohon akan ampun liman fil ardi, orang-orang yang ada di bumi ini. Ala, ingatlah, innallaha, sesungguhnya Allah wal ghafur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini lebih jelas lagi. Jadi Allah penguasa langit dan bumi. Semua yang langit itu Pak, di langit itu hampir pecah, terbelah dua. Bitai wal ya'i, takadus samawati wal ardh, itu terpecah, terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena saking hebatnya kekuasaan Allah itu. Jadi saking hebat kekuasaan Allah sampai hampir-hampir saja langit itu terbelah. Kenapa? Karena kebesaran Allah. Melihat karena kekuasaan Allah yang luar biasa, sampai langit ya saja hampir pecah, terbelah. Kenapa bisa begitu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas meriwayatkan langit hampir pecah itu karena takut kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tansaku ala kulli wahidin. Bahkan apa yang terjadi, seluruh malaikat ini bertasbih kepada Allah. Dalam surah Al-Mu'min, alladzina yahmilu arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahma wa ilma. Yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy, memegang arsy-Nya Allah, dan sekelilingnya mereka memuji Allah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Mereka bertasbih, mereka bertahmid kepada Allah. Lalu yang menarik adalah malaikat itu wa yastaghfiruna, memohonkan ampun liman fil ardi, bagi orang-orang yang ada di bumi. Siapa yang orang yang di bumi? Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wabil khusus di waktu ini Pak. Jadi makanya malaikat malam, malaikat siang ini berkumpul di waktu subuh. Jadi seluruh malaikat berkumpul. Seandainya umpama, andai kata semua kita diberikan oleh Allah mata ini bisa melihat malaikat, orang nggak ada di rumah, nggak ada yang di kamar, semuanya di masjid, semuanya sholat subuh berjamaah, semuanya ngaji semuanya. Kalau seandainya diperlihatkan malaikat itu ada di sini, lalu ngapain malaikat? Memintakan ampun. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosanya ya Allah. Tuh, apalagi malaikat? Doa kita diaminkan oleh para malaikat. Doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat. Jadi mendapatkan doa malaikat Pak. Jadi kalau pengen mendapatkan doa malaikat, selalu kita berjamaah di masjid, wabil khusus di waktu subuh. Juga dalam riwayat lain mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan orang-orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berikan keberkahan ummati fi bukurina, umatku yang gelap-gelap ke masjid menjalankan sholat subuh berjamaah. Itu mendapatkan doa Nabi SAW. Doa Nabi Pak. Makanya orang yang mendapatkan doa Nabi hidupnya barokah, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, berkah hidupnya, diberikan keberkahan. Apalagi di bulan Rajab, doa kita apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan. Keberkahan di bulan Rajab. Allah udah berikan keberkahan Pak, karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi malaikat tuh memintakan ampun buat orang yang di bumi.
Ala innallaha wal ghafurur rahim. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada siapa? Li auliyaihi, yaitu bagi para kekasih-kekasihnya. Jadi Allah Maha Pengampun, Pak. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, apalagi mendapatkan doa dari malaikat tadi kan. Ya, jadi Allah memiliki sifat Al-Ghafur, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, yang taat kepada Allah dan sayang. Ada namanya Ar-Rahman, ada Rahim, kita bahas ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Ar-Rahman itu semua makhluk Allah kasih. Mau yang beriman, mau kafir, mau zalim, mau maksiat, mau taat, semuanya dapat rezeki misalnya Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Ya. Kemudian ayat yang ke-6. Walladzina takhaju min duni awliya Allah hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Walladzina takhaju mislu zalikal ihad auhayna ilaika Qur'an mubin. Alladzina min duni al-asnam, orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah, aulia Allah sebagai pelindung selain Allah yang disembah, hafizun alaihim. Ya, padahal Allah itu adalah Maha Penjaga kepada mereka. Wa ma anta, dan tidaklah kamu ya Muhammad alaihi biwakil, atas mereka itu sebagai pengawas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-6 ini bahwa ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia. Sebagai apa aulia? Aulia ini sebagai pemimpin, yaitu sebagai Tuhan selain Allah. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min zalik. Jadi ada orang-orang yang, nah kalau dalam tafsir Jalalain al-asnam, yaitu patung-patung yang mereka sembah selain Allah tuh, mereka menjadikan Tuhan selain Allah. Kalau dulu namanya patung, kalau sekarang namanya apa? Dukun, namanya handphone, namanya harta, namanya jabatan, namanya pujian, penghargaan, namanya kekuasaan, namanya wanita. Itu Tuhannya tuh. Jadi ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka menjadikan pelindungnya itu selain Allah. Ya, padahal Allah itu Maha segala-galanya. Ya. Allah ya hafizun alaihim. Apa itu hafizun alaihim? Allah itu mengetahui, Allah itu mencatat, menyaksikan apa yang mereka lakukan. Hafizun, hafizun itu Maha menjaga, maksudnya Maha mengetahui, menyaksikan, mencatat, menyimpan, dan nanti akan membalasnya. Ya, apa yang mereka lakukan. Ya, hafizun maksud itu orang yang Allah itu mengawasi, ya Maha Pengawas kepada mereka. Apa yang terjadi? Jadi mereka ini, orang-orang kafir ini, ya tidak sadar bahwasanya mereka sudah melakukan perbuatan yang durhaka kepada Allah dengan syirik, menduakan Allah. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah kamu Muhammad atas mereka sebagai pengawas. Jadi tugas Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan, bukan mengawasi orang-orang kafir, bukan. Tugas Nabi hanya basyiru, menyampaikan, berikan kabar gembira. Ya, bukan apa namanya? Jadi menyampaikan saja. Tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan mengawasi, apalagi melindungi. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan, ini yang hak, ini yang batil. Ya,
ini yang boleh, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Itu hanya menjelaskan. Jadi yang mengawasi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat ke-7. Wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami telah wahyukan ilaika, kepadamu ya Muhammad, Qur'anan, yaitu Al-Qur'an, Arabian, bahasa Arab. Litunzira, agar kamu bisa memberikan peringatan, Ummul Qura, kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya penduduk kota Mekah. Waman haulahu, dan sekitarnya, sekitar kota Mekah. Wa tunzira yaumal jam'i, dan kau memberikan peringatan pada hari semua al-jam'i dikumpulkan, itu hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar. La raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Fariqum bil jannah, sekelompok mereka itu di dalam surga. Wa fariqum bis sa'ir, dan sekelompok sebagian mereka ditempatkan di dalam neraka sa'ir. Jadi di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim Arabian, dengan bahasa Arab. Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad itu menerima Al-Qur'an dengan bahasa Arab? Bukan bahasa Inggris misalnya, bukan bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Karena lahirnya di Arab. Kalau misal lahirnya di Parung Kulon misalnya, ya bahasa Parung Kulon. Iya, bahasa Ora. Bahasa Ora, Betawi Ora namanya. Betawinya nggak jelas, Betawi Ora. Ya, jadi begitulah. Quran turun dengan bahasa Arab karena memang Rasulullah orang Arab. Ya, litunzira Ummul Qura, agar Nabi Muhammad bisa memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Makanya Ummul Qura itu adalah ibunya kota yang mulia. Ya, kota yang mulia. Ummu itu ibu kan, Qura yang mulia, kota yang mulia. Ya, kenapa? Karena negeri yang memang Allah sudah takdirkan itu, kota Mekah. Karena di situ ada rumah Allah, ada Ka'bah. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW ya menerima wahyu Al-Quran dengan bahasa Arab, karena berdakwah di kota Mekah yang memang dengan bahasa Arab. Ya, gitu. Makanya, Masya Allah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu wallahi innakil khairun ardillah wa habbu ardillah ilallah walaula anni akhrijtu minki ma la kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau, hai kota Mekah, hai Ummul Qura, engkau adalah tanah yang paling baik, tanah yang paling disukai oleh Allah. Jadi kota Mekah itu tanah yang paling baik, tanah yang paling disukai oleh Allah. Makanya kenapa Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Tanahnya diambil dari kota Mekah, bukan dari tanah Durin Mekar, bukan. Tanah Mekah. Dan tanahnya itu adanya di bawah Ka'bah. Jadi kenapa orang itu kalau udah ke sana pengen kembali lagi? Karena memang kita asalnya dari sana. Tanah di kota Ka'bah itu, di Ka'bah itu, di bawah Ka'bah itu. Ya, coba tanya kepada orang-orang yang sudah haji umrah. Ya, kira-kira nyesel nggak ke sana? Ya, apa namanya? Oh, nyesel mau balik lagi? Nggak ada, Pak. Semuanya pasti ingin kembali lagi. Kalau orang ke sana itu pasti ingin kembali lagi. Karena ada kerinduan yang amat sangat, dan itu di apa? Orang yang paling brengsek sekalipun, preman, mantan preman, kalau pertama kali lihat Ka'bah pasti nangis. Belum Ka'bah, baru Masjidil Haram nih, udah nangis. Apalagi kalau lihat Ka'bah. Makanya Ka'bah itu Makkah. Ka'bah, Makkah, kota yang banyak menangis orang. Masya Allah. Apalagi pas kita tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf selesai melaksanakan ibadah haji, umrah, kita perpisahan itu rasa-rasanya Masya Allah seperti kita berpisah dengan seorang yang paling kita cintai di dunia ini. Nangisnya luar biasa itu. Saya merasakan tuh nangis itu ketika berpisah dengan Ka'bah itu, Pak. Pasti dah, coba dah, pasti nangis tuh. Ya, orang preman misalnya Mike Tyson yang Muslim tuh ketika melihat Ka'bah aja nangis. Mike Tyson itu nangis melihat Ka'bah, Pak.
apalagi kita ya. Karena kota yang paling, tanahnya tanah yang paling baik, tanah yang paling Allah sukai. Ya, makanya sampai seandainya aku ini tidak diusir dari Mekah, maka aku tinggal di Mekah aja, nggak usah ke Madinah. Tapi karena diusir, dan itu juga perintah Allah, harus hijrah ke Madinah. Makanya lahir dari kota Mekah, wafatnya di kota Madinah, Rasulullah SAW. Ya. Nah. Kemudian kota Mekah itu ya, tentang kota Mekah ya. Umal Qura itu namanya Umal Qura, bahasa. Jadi Quran itu dengan bahasa Arab. Waman haulau, dan sekitarnya, dan sekitar itu maksudnya sekitar kota Mekah. Itu Madinah dan sebagainya, Thaif dan sebagainya ya. Nah, wa tunzira yaumal jam'i, dan kamu ya Muhammad memberikan peringatan nanti tentang yaumal jam'i, hari kiamat. Hari dikumpulkan manusia semuanya di satu tempat, itu di padang mahsyar namanya. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Ya kan? Asyakku, tidak ada keraguan bahwa kejadian hancurnya alam semesta ini pasti. Kalau semua kita dikumpulkan di padang mahsyar itu pasti. Semuanya dikumpulkan, Pak. Nah, disitulah nggak ada peran ya seorang anak dengan ayahnya, dengan ibunya, ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, ya suami dengan istri, nggak ada lagi. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Ya, diri masing-masing. Pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, pada hari dikumpulkan manusia. Nah, yaumal jam'i. Dan apa yang terjadi? Fariqun fil jannah wa fariqum sa'ir. Nanti dikelompokkan sekelompok minhum dari mereka yang dikumpulkan itu dimasukkan ke dalam surga, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ya kan? Yauma yajma'u yaumil jam'i zalika yaumut taghabun, dalam surat Taghabun. Ingat pada itu Allah kumpulkan manusia dan ditampakkan segala dosa-dosanya. Zalika yaumun majmu'un lahun nas. Sungguh yang demikian terdapat pelajaran bagi manusia yang takut kepada azab Allah. Zalika yaumun mashhud. Hari yang dimana mereka menyaksikan, mereka menghadapi seluruh makhluk. Ya, inilah yang membuat kita semangat ibadah, karena kita yakin betul kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dibangkitkan nanti ya di padang mahsyar. Nah, sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Dan ayat ini juga diceritakan dalam hadis yang panjang ya. Yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW meluar menuju kami. Sedangkan di tangan beliau ada 2 kitab. Tahu kalian apakah kedua kitab ini? Kami tidak tahu ya Allah, kecuali engkau menceritakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, di tangan kananku ini adalah kitab alam semesta yang mencatat nama-nama ahli surga lengkap dengan nama ayah dan sukunya, kabilahnya, negaranya. Tuh. Jadi tangan kanan ini nama-nama ahli jannah. Kemudian tangan kiri ini nama-nama ahli neraka, lengkap dengan nama orang tuanya, lengkap dengan nama kabilahnya, sukunya, keturunan dari siapa. Tangan kanan, tangan kiri. Jadi ada 2 kitab. Ya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan ke arah kitab tangan kirinya. Ini jangan sampai kita nauzubillah. Ya. Jadi kata Rasulullah pun dalam hadis ini, Pak, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi jumlah penduduk ahlul jannah, jumlah penduduk ahli nar tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Ya kan? Lalu selesailah urusan Tuhanmu dari hamba-hambanya. Kemudian beliau Rasulullah berisyarat dengan tangan kanannya dan membentangkannya, yaitu fariqun fil jannah wa fariqum bis sa'ir. Ya, segolongan dimasukkan dalam surga, segolongan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Adlun minallah azza, ini adalah keadilan, keputusan yang adil dari Allah. Kenapa ada yang dimasukkan dalam surga? Karena memang merekanya, karena manusianya, bukan karena Allah itu benci, bukan. Karena manusianya tidak mau taat, maka dimasukkan dalam neraka. Ya, Pak ya.
Maka dalam hadis Arba'in diceritakan, seandainya semua makhluk ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tidak menggeserkan kekuasaan Allah. Seandainya manusia maksiat, semuanya nggak ada yang taat, tidak menggeserkan kekuasaan Allah. Allah itu tetap maha berkuasa, walaupun manusia semuanya taat. Allah tetap maha berkuasa, walaupun manusianya semuanya maksiat. Jadi tidak mempengaruhi dengan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang panjang, yaitu saya terjemahkan saja nih Pak, karena panjang hadisnya, yaitu Rasulullah SAW mereka bertanya kepada Rasulullah, ya kenapa menyebabkan kau menangis? Bukanlah Rasulullah bersabda, cukurlah sebagian dari kumismu, kemudian biarkanlah tumbuh jenggetmu hingga engkau berbicara denganku. Memang benar, tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam dengan tangan kanannya sekali dan dengan tangan kirinya sekali. Ini adalah surga dan ini untuk neraka. Aku tidak peduli. Maka aku tidak tahu termasuk genggaman manakah. Termasuk yang manakah aku ini, termasuk genggaman tangan kanan dari Rasulullah apa genggaman tangan kiri. Aku takut, aku menangis begitu. Yang menyebabkan sahabat tadi menangis karena khawatir ya catatan yang di tangan, bukan di tangan kanan Rasulullah tapi di tangan kiri. Nauzubillah min dzalik. Begitu Pak. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Walau sya'allahu laj'alahum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, pasti Allah akan menjadikan mereka satu umat. Seandainya Allah berkehendak, Allah menjadikan satu umat. Artinya Allah kalau berkehendak Pak, gampang, mudah bagi Allah semua manusia ini beragama Islam. Nggak ada yang kafir, nggak ada yang munafik, semuanya mukmin, semuanya beriman, semuanya satu agama. Itu ummatan wahidan, satu umat, itu umat Islam, nggak ada umat yang lain. Walakin akan tetapi yudhilu may yasha fi rahmati. Allah memasukkan ya rahmatnya bagi orang yang Allah kehendaki dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan rahmat kepada seorang yang Allah kehendaki. Fallahu wal waliyyu wa yuhyil mauta. Allah lah, dialah Allah al-wali, maha pelindung, penolong, wa huwa, dan dialah Allah ayyuhil mauta, menghidupkan orang yang mati. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, jadi di ayat ini sangat jelas Pak. Sebagaimana tadi saya jelasin juga di dalam rangkaian penjelasan ayat sebelumnya, Allah itu mengingatkan kepada kita bahwasanya dia kalau Allah kehendaki sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan semua manusia beragama Islam. Nggak ada yang kafir, semuanya beriman kepada Allah. Kalau Allah kehendaki sangat mudah Pak. Kalau tetapi Allah tidak menghendaki begitu. Ya, akan tetapi Allah menghendaki memasukkan ya setiap orang dengan rahmat kasih sayang Allah. Wazalimuna, dan orang-orang yang zalim, malahum, tidak ada bagi orang zalim, miwali wala nasir, pelindung pun dan juga tidak ada yang menolong pun. Ya, orang yang zalim tidak ada yang bisa melindunginya, tidak ada yang bisa menolongnya. Siapa orang zalim? Zalim yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Ya, syirik itu menduakan Allah, ada Tuhan selain Allah, atau dia mengaku beragama selain Islam. Itu syirik, udah jelas syiriknya ya. Nah ini. Ya, maka ayat yang yang ke-9 sekarang ya. Amittakhadhu min duni auliya, ataukah mereka menjadikan selain Allah sebagai penolong?
selain Allah sebagai penolong. Mereka orang-orang kafir ini menjadikan selain Allah sebagai penolong, selain Allah sebagai pelindung yang tidak layak bagi siapapun kecuali yang melindungi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fallah, dan dialah Allah huwal waliyu, dialah Allah al-wali, pelindung, ya, wa huwa yuhyil mauta, dan dialah Allah yang menghidupkan orang yang mati. Allah, hanya Allah saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi apa yang dilakukan orang-orang kafir itu sangat fatal kesalahannya, ya Pak ya. Jadi mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, Yesus, patung, apa macam-macam lah itu ya, selain Allah sebagai Tuhan. Ya, ya, padahal Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang maha pelindung, maha hidup, Allah yang menghidupkan. Ya kan? Dialah Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini yang lagi ramai, yang masih ramai ya. Hari Rabu kemarin ya. Ya, itu atau sebelumnya ya, ke Presiden siapa tuh? Donald Trump ngomong dengan sombongnya akan menghanguskan Gaza sebagai neraka gitu kan. Baru ngomong berapa hari langsung Allah turunkan azab dengan api yang yang bisa menjalar kemana-mana, dengan angin yang mengeluarkan api, Pak. Angin mengeluarkan api, satu Los Angeles habis semua. Tapi ada masjid dan rumah seorang Muslim yang tidak dibakar oleh api. Ini kayak semacam apa ya? Kalau dulu kan tsunami itu Aceh, kalau tsunami Aceh kan masjid, ya kan, dengan air yang begitu dahsyat tidak menggoyahkan. Atau di mana tuh, di Ciputat tuh ya, di Ciputat ya, Ciputat lagi banjir bandang kan, masjid itu kokoh berdiri tegak. Aceh juga begitu, di Palu juga begitu. Nah sekarang di Amerika Pak, ada masjid yang tidak terbakar oleh api, rumah-rumah sekitarnya terbakar semua. Los Angeles, Hollywood, semuanya, California, ada masjid yang nggak terbakar. Ada rumah Muslim yang disuruh Muslim taat kepada Allah, mu'alaf, nah itu juga nggak terbakar juga. Harusnya dia membaca bahwa luar biasa ajab Allah turunkan begitu dahsyat. Kalau mereka menghancurkan Gaza itu perlu waktu berapa bulan tuh? Berapa bulan kan? Menghabiskan dana sampai triliunan. Nah sekarang cukup hanya beberapa jam Allah turunkan azab, hangus habis neraka di dunia. Tapi anehnya coba lihat Pak, ini kan ditutupi oleh media kan, jumlah yang meninggal hanya segelintir orang. Nggak mungkin lah orang kebakaran begitu dahsyatnya meninggal cuma berapa orang, itu bisa ratusan bahkan bisa ribuan yang meninggal. Itu ditutupin ya, nggak dibongkar siapa yang meninggal, berapa orang yang meninggal. Orang api dahsyat begitu kan Allah. Itulah namanya kalau Allah berkuasa sangat mudah, ya kan. Seperti Abraha diserang oleh burung ababil kan, itu sangat mudah, hanya beberapa detik, berapa menit hancur. Kayak begitulah. Allah Akbar. Ya Pak ya, inilah kekuasaan Allah. Nah, ada yang menjelaskan kejadian itu, angin yang ngeluarin api itu dalam surah Al-Baqarah 266. Kita di pagi-pagi melihat surah Al-Baqarah ayat 266, bagaimana kejadian seperti yang sekarang terjadi di Los Angeles itu. Ya. Panjang ayatnya, saya langsung bacakan aja terjemahnya. Adakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma anggur mengalir di bawah sungai-sungai? Di sana segala macam buah-buahan. Datang masa tuanya, ya kan, dengan memiliki keturunan masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin yang keras. Nah namanya itu, ya, angin bau i'sorun, angin kencang, fihin narun, di dalamnya ada api. Angin kencang, di dalamnya fahtarokot. Lalu semuanya kebun itu dibakar. Maksudnya kebun itu apa? Bangunan-bangunan terbakar. Dalam Al-Baqarah 266. Tuh 266 tuh nyata kisah ya. Ternyata ada ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana angin dengan api itu. Al-Baqarah 266. Nah, ini kejadian sekarang kan.
Ya Allah ya Rabbana. Ya Pak ya. Masya Allah. Terakhir ayat 10. Wa makhtalatum fi min syai'in fahukmu ilallah. Dan apa yang kalian debatkan, perselisihan di dalamnya tentang segala sesuatu, maka keputusannya ya kembali kepada Allah. Ya, keputusannya kepada Allah. Ini yarhamkumullah. Ya, orang-orang kafir berselisih misalnya tentang Nabi Isa itu disalib apa diangkat ke langit. Nah, orang-orang kafir itu, orang Kristen yakin Nabi Isa itu disalib untuk menebus dosa mereka. Tuh, mereka yakin begitu. Mereka berselisih begitu. Dan itu orang nggak yakin. Banyak orang-orang ketika itu ragu, nggak mungkin lah. Kayaknya mustahil. Ini bukan Isa, ini bukan Yesus. Tapi ini teman kita sendiri yang disalib itu. Nah, mereka ragu tuh. Nah, mereka berbeda pendapat tentang hal itu atau berbeda hal yang lainnya. Ya, maka kembalikanlah kepada Allah. Min syai'in min dini minad dini wa ghairihi, berbeda dalam masalah agama atau selainnya, fa hukmu mardudun ilallah yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Ya, maka hukumnya, keputusannya dikembalikan pada Allah yang nanti di hari kiamat Allah memutuskan. Allah akan memutuskan yang benar yang salah. Ya kan ya? Jadi di ayat yang ke-11 ini seperti itu penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang mereka berselisih dalam agama dikembalikan kepada Allah, keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu. Demikianlah Allah itu Tuhanku, penciptaanku, penciptaku, pemeliharaku. Alaihi, hanya kepada Allah tawakkaltu, saya bertawakal. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah lah unib, saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal ya. Jadi memang kita mesti tawakal. Tawakal itu bagian dari iman. Orang beriman itu ya tawakal. Ya, jadi menyerahkan segalanya kepada Allah. Tawakal tu Allah. Demikianlah Allah itu Tuhanku, saya hanya bertawakal kepada Allah dan saya kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tawakal ini Pak, kita harus ingat dan berkali-kali saya sampaikan, apa sih tawakal itu maknanya? Tawakal itu artinya adalah seluruh apapun kita serahkan kepada Allah. Ya, rezeki kita, kehidupan kita, dunia akhirat kita keserahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa orang yang hidupnya bertawakal, maka Allah cukupkan kebutuhannya, rezekinya, rumah tangganya, semuanya Allah cukupkan. Kalau dia benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah minggu depan ya surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan